Aurel, coba beritahu saya apa yang Anda ingat, dokter bertanya. Baru saja ia datang, tak lama setelah aku pura-pura terbangun, dokter pun tiba. Pasti Mas Andri tak sabar ingin mengetahui kondisiku sebenarnya. Kulihat Maya masih mematung dengan wajah pucat, tapi ia juga pasti percaya dengan sandiwaraku. Maka dari itu, ia tak langsung pergi. Ia pasti sedang menyelidiki semua yang terjadi padaku. Seingat saya, sengaja ku pangkas kalimat. Sejenak ku tatap Mas Andri, lalu ku tatap Maya. Ketiga jari memegangi kening tanda aku masih merasa pusing. Saat ku tatap Maya, wajahnya makin pucat saja. Mas Andri seperti menelan ludah melihatku yang tak henti menatap Maya. Namun tatapan ini bukan tatapan amarah, hanya tatapan menyelidik. Lalu ku tatap Mas Andri lagi. Kini butiran keringat kecil mulai muncul di keningnya. Nafasnya pula naik turun tertahan. Dia pasti takut aku akan tahu tentang perselingkuhannya sebelum ia dapatkan hartaku. Mas Andri, dia suamiku, dok. Dan aku juga tak ingat siapa mbok ini dan wanita di depan saya ini. Aku mengutarakan. Terhembuslah nafas Mas Andri dan Maya dengan lega. Namun tidak dengan si mbok. Ia malah panik dan seperti takut kalau aku kembali amnesia. Anda yakin? Apa Anda ingat ayah dan ibu Anda? Tanya dokter lagi. Segera ku banting pandangan ke arah pintu. Ku sapu setiap sudut rumah. Bola mata ini dibuat bingung dan berkaca-kaca. Dokter, tolong, kenapa ingatanku seperti ini? Aku hanya ingat namaku Aurel, nama suamiku Mas Andri, dan dia ada di hadapanku. Bahkan aku tak ingat ini di rumah siapa, rintihku. Bola mata ini menerawang setiap sudut rumah, berharap ada sesuatu yang bisa ku ingat. Ibaratnya dokter memeriksa keadaanku. Dokter, ini bagaimana? Ada apa dengan istri saya? Tanya Mas Andri pada dokter. Kini ia memanggilku sebagai istrinya, bukan Ina lagi. Bahkan ia tidak panggil aku babunya. Kini Maya makin menjauh dari Mas Andri. Meskipun aku tak memperhatikan Maya, tapi sedari tadi sudut mata terus saja fokus, malah stereo kemana-mana. Coba Pak Andri, bawakan sebuah benda atau apa yang bisa membuat istri Anda mengingat. Dokter meminta. Mas Andri panik, tapi dia ingin pembuktian. Baik dok. Ia seperti berlari ke arah gudang. Pasti ia ingin ambil foto keluarga. Atau apa? Non, ini Simbok. Non ingat ora? Kata Simbok menyelidik ingatanku. Ku hela nafas, berpikir, menatap sejenak para Simbok. Dan ku gelengkan perlahan kepala ini tanpa memberi kode apapun padanya. Gusti Allah, Simbok nampak menangis. Dokter, apa yang... Suara Maya gemetar, mencoba ikut campur. Namun belum juga ia berhasil bertanya pada dokter. Mas Andri datang. Ia nampak membawa sebuah bingkai foto. Permisi, dokter. Mas Andri mendekat. Aurel, kamu ingat ini? Siapa saja mereka? Mas Andri memperlihatkan sebuah foto yang terpampang berbingkai warna hitam pekat. Ada fotoku yang sedang didampingi oleh mama dan papa. Ku tatapi foto itu dengan tajam. Ini, dokter, ada apa dengan ingatan saya? Saya tak bisa ingat memori saya yang dulu, tapi saya juga hanya mengingat suami saya. Dokter, ini bagaimana? Aku histeris. Kepala ini menggeleng tanpa henti diiringi riasan cairan bening yang menetes di pipi. Menangis dan makin histeris. Bu Aurel, tenang. Tenang ya, Anda tenang. Seorang pria berusia sekitar 45 tahunan itu menenangkanku. Namun aku tak bisa tenang. Dokter, apa istri saya tidak mengada-ngada? Kata Mas Andri. Namun aku tak menggubrisnya. Dia pasti takut kalau aku hanya sandiwara. Tidak Pak Andri, memang kondisi ini seringkali terjadi karena ada berbagai jenis serangan amnesia yang salah satunya mengakibatkan pasien hanya mengingat memori masa lalunya saja. Dan ada juga seperti Bu Aurel ini, ia hanya akan mengingat orang-orang yang terakhir dekat dengannya atau di waktu sebelum ia mengalami kecelakaan. Dokter Paul terus menjelaskan.
Sedang aku terus bertanya dengan histeris, "Tolong bawa Bu Aurel masuk untuk istirahat. Saya akan buatkan resep untuk membantu memulihkan ingatan Bu Aurel." Dokter memberi lagi saran, dan aku yang masih terus menatap bingung, tentunya tak larikan pandangan dari Maya yang saat itu terlihat kesal dan kecewa. "Mbok, bawa Aurel masuk," tita Mas Andri pada si Mbok. "Enggak Mas, aku enggak mau sama orang lain. Aku hanya kenal kamu. Dan wanita tua ini siapa? Asing sekali. Aku tak mau jalan bersamanya," ujarku tak mau pergi dengan si Mbok. "Maafkan aku, Mbok, tapi ku ubah sandiwara kita. Nanti aku akan bicarakan ini." "Aurel, ini Mbok Mun. Dia yang selama ini bantu kita di rumah ini. Coba kamu ingat-ingat," pinta Mas Andri. "Ya Gusti, Non, si Mbok malah menangis. Pasti ia tak habis pikir kalau aku akan kembali melupakannya." "Maaf Pak Andri, jangan coba paksakan pasien untuk mengingat. Lebih baik sekarang saya buat saja resepnya." Pak Andri langsung bawa Bu Aurel untuk istirahat. Dokter meminta dengan tenang. Terlihat ia meraih sebuah kertas dan menulis sesuatu. Lalu ia berikan pada Mas Andri. "Namun, Mas Andri, biar aku saja yang tebus obatnya. Kamu bawa saja istri kamu ke kamar. Kasihan, aku turut prihatin, Mas." Jelas Maya setelah merampas resep dari dokter. "Licik sekali. Pasti ia akan tukar obatku supaya aku tak pulih." "Dokter, tolong berikan saya resep obat yang terbaik. Saya tidak mau hilang ingatan seperti ini. Tolong dok," pinta aku dengan lirih bercampur kekecewaan pada dokter. Aduh, akting ini sudah menguras air mataku lumayan banyak. "Pasti, itu resep terbaik." Mendengar jawaban dokter, terlihat wajah Maya menampakkan keceriaan. Mungkin karena ia berhasil menggenggam resep obat terbaik itu. Kira-kira berapa lama kondisi ini terjadi, dokter?" selidik Mas Andri, seperti ingin mendengar jawaban. Kalau aku bisa jadi selamanya tak mengingat mereka. Kondisi ini tidak bisa diprediksi. Hanya faktor lingkungan dengan terus perlahan mengenalkan. Insya Allah, ingatan Bu Aurel akan segera pulih. Namun ada pula kasus seperti ini terjadi beberapa tahun lamanya. Bahkan tak dapat pulih kembali karena kurang edukasi dari keluarga. Nah, saya harap Pak Andri bisa perlahan memulihkan ingatan istri Anda. Dokter menjelaskan. "Bagus dok, memang ini yang ingin ku dengar. Aku tahu dokter akan bicara sesuai prediksi penglihatannya. Dan aku berhasil membuat dokter percaya." "Baik, kalau begitu saya permisi. Dokter pamit." "Baik dokter, terima kasih," Mas Andri menjawab. Sedangkan aku masih dalam posisi serba bingung. Beberapa detik kemudian, kalau gitu aku juga pamit ke apotek buat beli obat kamu ya Aurel. Aku turut prihatin." "Jadi kamu benar-benar tak ingat aku?" kata Maya dengan tatapan sendu. Namun wajah bingung ini masih nampak. "Mas, bawa aku masuk. Kamar aku di mana? Aku ingin tidur. Siapa tahu ingatanku bisa pulih." Demikian kalimat yang kuutarakan dengan sendu. Aku tak menggubris kalimat yang keluar dari Maya. Hanya anggukan pilu saja. Bersambung.